Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat. Kali ini kami akan menjelaskan tentang komponen hardware pembangun komputer. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk membangun sebuah komputer yang dapat berfungsi secara optimal, diperlukan berbagai komponen perangkat keras yang saling terintegrasi. Nah, masing-masing komponen ini memiliki peran penting dalam menjalankan dan mendukung sistem komputer agar dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, misalnya mengetik, mengakses internet, bermain game, dan juga menjalankan aplikasi. Nah, jadi materi ini membahas 8 komponen utama yang menjadi dasar dalam pembangunan komputer, mulai dari motherboard sebagai pusat konektivitas, hingga sistem pendingin yang menjaga suhu kerja tetap stabil. Nah, memahami fungsi dan cara kerja tiap komponen akan bantu kita dalam merakit, memperbaiki, atau mengupgrade komputer sesuai kebutuhan. Nah, jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Laude Masustan Kolgo dengan NIM S1S1240008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa motherboard ini memiliki beberapa fungsi. Nah, salah satunya yaitu untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan komponen. Nah, jadi motherboard ini menyatukan semua komponen utama seperti CPU, RAM, dan GPU agar dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama menjalankan sistem. Nah, yang kedua yaitu menyalurkan daya listrik. Nah, motherboard ini mendistribusikan daya dari power supply ke setiap komponen agar dapat berfungsi dengan baik dan stabil. Nah, yang ketiga adalah menyediakan slot dan port ekspansi. Nah, jadi tersedia berbagai slot dan port di motherboard untuk memasang komponen tambahan dan menghubungkan perangkat eksternal. Nah, yang keempat yaitu menyimpan firmware atau BIOS. Nah, jadi motherboard ini menyimpan BIOS atau UEFI yang menjalankan pemeriksaan awal perangkat keras dan mengatur sistem saat booting. Nah, dan yang kelima yaitu mengatur alur data antar komponen. Nah, dengan bantuan chipset dan juga cara komunikasi, motherboard mengelola aliran data agar setiap komponen bekerja secara efisien. Nah, jadi itulah fungsi dari motherboard. Nah, berikut ada jenis-jenis dari motherboard. Nah, jadi di sini ada 3 jenis motherboard. Yang pertama ATX atau Advanced Technology Extended. Nah, jadi untuk ATX itu sendiri dia memiliki ukuran yang standar, tapi dia memiliki banyak slot ekspansi. Nah, ATX ini sangat cocok untuk PC gaming atau juga workstation. Yang kedua ada Micro ATX. Nah, di Micro ATX ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari ATX. Nah, tetapi dia memiliki fitur yang sedikit lebih terbatas juga. Nah, untuk Micro ATX ini dia sangat cocok untuk PC rumahan atau juga PC yang digunakan di kantoran. Nah, dan yang terakhir ada Mini ATX, di mana dia memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya punya satu slot ekspansi saja. Nah, untuk Mini ATX ini dia sangat cocok untuk PC kecil dan juga dia memiliki hemat daya. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arya Rahaldi dengan NIM S1S1240058. Saya akan menjelaskan materi terkait tentang prosesor atau CPU. Adapun untuk pengertian dari CPU adalah CPU merupakan bagian utama dari komputer yang berfungsi sebagai otak dari semua aktivitas. Semua perintah yang kita berikan ke komputer seperti membuka file, mengetik, atau menjalankan game akan diproses oleh CPU terlebih dahulu. Adapun untuk fungsi CPU adalah fungsi utama dari CPU adalah mengolah data dan menjalankan perintah. Misalnya, saat kita mengetik di keyboard, CPU akan menerima sinyal tersebut dan menampilkannya di layar. CPU juga bertugas mengatur kerja semua komponen komputer lainnya agar saling terhubung dengan baik. Di dalam CPU ada 4 komponen utama yang mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama yaitu namanya ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, tugas ALU ini adalah melakukan perhitungan matematika dan logika. Misalnya komputer harus menghitung 5 tambah 3 atau membandingkan dua data. Itu semua dikerjakan sama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Lalu yang kedua ada Control Unit. Ini bisa dibilang sebagai pengatur lalu lintasnya CPU. Dia yang mengatur dan memastikan semua bagian CPU bekerja sesuai urutan perintah yang benar dari awal sampai selesai. Yang ketiga adalah register. Ini tempat penyimpanan data sementara yang super cepat. Jadi saat CPU butuh data dengan cepat, dia nggak ngambil dari memori biasa dulu, tapi dari register ini.
Dan terakhir adalah cache atau tempat penyimpanan data yang sering digunakan agar proses lebih cepat. Cache ini seperti tempat penyimpanan data yang sering digunakan. Tujuannya supaya CPU bisa bekerja lebih cepat, karena dia nggak perlu bolak-balik cari data ke memori utama. Cukup ambil dari cache yang lebih dekat dan cepat. Jadi keempat ini, ALU, control unit, register, dan cache, semuanya saling bekerja sama supaya CPU bisa memproses perintah dengan cepat dan efisien. Adapun cara kerjanya, yang pertama yaitu eh, cara kerja dari CPU ini bisa diibaratkan seperti cara kerja tukang pos yang menerima dan mengantarkan surat. Pertama, CPU mengambil perintah dari memori. Ini seperti tukang pos mengambil surat dari kantor pos dan namanya yaitu proses fetch. Kedua, CPU membaca dan memahami isi perintahnya. Mirip seperti tukang pos, membaca alamat di surat agar tahu harus dikirimkan kemana. Ini disebut proses dekode. Yang ketiga adalah CPU menjalankan perintah tersebut, seperti tukang pos mengantarkan surat ke alamat yang benar. Ini namanya proses execute. Siklus ini terjadi sangat cepat, jutaan kali setiap detik, makanya komputer bisa bekerja dengan cepat dan menjalankan banyak tugas. Kita akan masuk di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja CPU. Yang pertama adalah kecepatan clock. Kecepatan clock ini biasanya ditulis dalam satuan GHz. Semakin besar angkanya, misalnya 3,5 GHz, maka CPU-nya juga bisa bekerja lebih cepat, karena dia bisa memproses lebih banyak perintah dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua adalah jumlah core atau inti. Kalau prosesornya punya banyak core, dia bisa ngerjain beberapa tugas sekaligus. Jadi, misalnya kita buka YouTube sambil buka Word dan browsing, itu bisa tetap lancar karena tugasnya dibagi-bagi ke core yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ukuran cache. Cache ini semacam tempat penyimpanan cepat di dalam CPU. Kalau ukuran cache-nya besar, data yang sering dipakai bisa langsung diambil dari sana tanpa harus nyari jauh ke memori utama. Hasilnya, proses jadi lebih cepat. Dan yang terakhir adalah teknologi pembuatannya. Prosesor baru biasanya dibuat dengan teknologi yang lebih canggih. Jadi selain lebih cepat, dia juga lebih hemat listrik dan enggak gampang panas. Semua faktor ini, clock speed, jumlah core, ukuran case, dan teknologi, itu saling mendukung supaya bisa bekerja optimal dan komputer kita jadi lebih cepat dan responsif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wadi Yurismawati dengan NIM S1S124080. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait RAM. Jadi, RAM atau Random Access Memory merupakan komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai memori utama. Di sini ada beberapa fungsi RAM. Yang pertama yaitu menyimpan data sementara. Saat kita menjalankan aplikasi, data dari penyimpanan permanen seperti hard disk akan dipindahkan ke RAM. Tujuannya agar prosesor bisa mengambil dan memproses data tersebut dengan lebih cepat, karena RAM memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk, sehingga membantu mempercepat kinerja sistem. Fungsi yang kedua yaitu mendukung aktivitas multitasking. RAM menyediakan ruang agar beberapa aplikasi bisa berjalan secara bersamaan. Jadi, kita bisa membuka browser, musik, dan dokumen sekaligus tanpa membuat komputer menjadi lambat, selama kapasitas RAM-nya sendiri cukup. Yang ketiga yaitu membantu kerja prosesor. RAM bertindak sebagai penyangga atau perantara antara prosesor dan penyimpanan. CPU membaca dan menulis data ke RAM secara terus-menerus karena akses ke RAM jauh lebih cepat dibandingkan akses langsung ke hard disk. Yang keempat yaitu mempercepat pemrosesan data. Berkat kecepatan baca dan tulis yang tinggi, RAM memungkinkan sistem untuk mengeksekusi perintah secara cepat. Misalnya saat membuka aplikasi, berpindah tab, atau menyimpan file, semua itu bisa dilakukan lebih cepat karena bantuan RAM.
Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja grafis dan gaming. Dalam hal grafis, ada VRAM yang merupakan RAM khusus pada kartu grafis. VRAM menyimpan data visual seperti tekstur, gambar, dan video, yang membuat rendering gambar lebih cepat dan memberikan pengalaman virtual yang lebih baik, terutama saat kita bermain game atau menggunakan software desain. Selanjutnya kita berpindah ke cara kerja RAM. Cara kerja RAM yang pertama itu adalah menyimpan data atau instruksi sementara saat program berjalan. Ketika sebuah aplikasi dibuka, data dari aplikasi tersebut dimuat ke RAM agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Kemudian, CPU mengakses data langsung dari RAM bukan dari hard disk. RAM menjadi perantara antara penyimpanan dan prosesor, mempercepat proses kerja komputer. Kemudian, data di RAM hilang saat komputer dimatikan atau volatil. Jadi, RAM itu bersifat volatil, artinya semua data yang tersimpan akan hilang ketika komputer dimatikan atau restart. Dan yang terakhir ada mempercepat proses kerja komputer dan multitasking. Dengan bantuan RAM, komputer bisa menjalankan perintah dengan cepat dan efisien, terutama saat membuka banyak program sekaligus. Selanjutnya ada beberapa jenis RAM. Di sini terdapat 6 jenis RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic RAM. Ini adalah jenis RAM utama yang dipakai di komputer dan laptop. Dinamakan dinamik karena data yang disimpan harus disegarkan secara terus-menerus. DRAM ini bersifat murah dan padat, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan SRAM. Nah, yang kedua adalah SRAM atau static RAM. SRAM ini tidak perlu disegarkan secara terus-menerus seperti di RAM. SRAM ini lebih cepat dan lebih mahal dan banyak digunakan sebagai cache memori di dalam prosesor. Jenis yang ketiga ada SDRAM atau Synchronous DRAM. Ini merupakan jenis DRAM yang bekerja sinkron dengan clock prosesor. Sinkronisasi ini membuat kinerja RAM menjadi lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan DRAM biasa. Jenis yang keempat ada DDR SDRAM atau Double Data Rate SDRAM. Ini merupakan versi lanjutan dari SDRAM yang dapat mentransfer data 2 kali dalam satu siklus clock. Terdapat beberapa generasi seperti DDR, DDR2, DDR4, dan DDR5 yang semakin cepat dan hemat daya. Kemudian ada VRAM atau video RAM. RAM ini adalah RAM khusus yang digunakan untuk menyimpan data grafis pada kartu grafis. VRAM sangat berguna untuk menjalankan game, aplikasi, dan pemrosesan video. Dan yang terakhir ada LPDDR atau Low Power DDR. Ini merupakan versi DDR yang dirancang untuk perangkat mobile atau smartphone dan tablet. LPDDR ini hemat daya sehingga cocok untuk perangkat yang mengandalkan baterai. Mungkin itu saja materi terkait RAM. Selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah materi tentang storage HDD atau SSD dengan saya, Syakila Ruslin dengan NIM S1S1240118 selaku pemateri keempat pada materi ini. Baik, kita akan mulai dari pengertian. Storage merupakan salah satu komponen utama dalam komputer atau laptop yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, baik itu sistem operasi, program aplikasi, maupun file pengguna seperti dokumen, gambar, musik, dan video. Selanjutnya adalah cara kerja dari storage HDD atau SSD. HDD bekerja dengan teknologi mekanis. Di dalamnya terdapat satu atau lebih piringan logam atau platter yang dilapisi material magnetik untuk menyimpan data. Piringan ini berputar dengan kecepatan tinggi dan dengan lengan mekanis, dengan kepala baca atau tulis yang akan bergerak ke area tertentu dari piringan untuk membaca atau menulis data. Sebaliknya dengan HDD, SSD menggunakan teknologi memori flash yang menyimpan data secara elektronik melalui chip NAND. Tidak ada komponen bergerak di dalam SSD sehingga proses baca dan tulis data berlangsung jauh lebih cepat, lebih senyap, dan lebih hemat daya dibandingkan HDD. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perbedaan dari storage HDD atau SSD. Perbedaan paling mencolok antara HDD dan SSD terletak pada performa dan daya tahan. SSD unggul dalam hal kecepatan akses data, baik saat booting sistem operasi, membuka aplikasi, maupun mentransfer file besar.
HDD meskipun lebih lambat tetap menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang membutuhkan kapasitas besar dengan biaya lebih terjangkau, seperti untuk menyimpan arsip data, koleksi film, atau backup sistem. Baik, itu dia tentang materi storage HDD atau SSD. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi dengan NIM E1E1240448. Di sini saya sebagai pemateri kelima yang akan membawakan materi terkait power supply unit. Power supply unit adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen di dalam casing yang membutuhkan tegangan. Adapun fungsi dari power supply unit ini, yang pertama mengubah arus AC menjadi arus DC. Komponen-komponen di dalam komputer tidak dapat menggunakan arus AC secara langsung, sehingga di sini power supply unit dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi arus DC yang bisa digunakan oleh perangkat keras komputer. Selanjutnya, menyediakan daya listrik ke komponen seperti motherboard, hard disk, kipas, dan lain-lain. Tanpa pasokan listrik yang stabil dan sesuai, komponen-komponen ini tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan bisa rusak. Selanjutnya, memiliki beragam konektor sesuai dengan kebutuhan perangkat. Nah, power supply memiliki beragam konektor kabel yang masing-masing konektornya ini memiliki fungsi tersendiri. Misalnya, untuk menyuplai daya ke motherboard, ke hard disk, atau ke VGA card, dan sebagainya. Nah, konektor ini itu dirancang agar kompatibel dengan berbagai jenis perangkat keras yang digunakan dalam komputer saat ini. Jenis-jenis power supply unit pada komputer. Jenis-jenis power supply unit yang terdapat pada kebanyakan komputer sekarang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu power supply AT dan juga power supply ATX. Yang dimana power supply AT merupakan jenis power supply unit yang digunakan pada komputer generasi lama, seperti yang menggunakan prosesor Pentium 2 atau Pentium 3. Ciri khasnya adalah penggunaan dua konektor daya terpisah, yaitu P8 dan P9, yang dimana pada saat pemasangannya itu harus sangat teliti karena pemasangan yang salah bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat. Selain itu, power supply AT tidak mendukung fitur auto shutdown. Jadi untuk mematikannya, kita harus menekan tombol langsung pada casing. Nah, sedangkan pada power supply ATX merupakan jenis yang umum digunakan pada komputer modern. Konektornya sudah menyatu menjadi satu unit yang berisi 20 atau 24 pin, sehingga lebih mudah dipasang dan kecil kemungkinan terjadi kesalahan pemasangan. Nah, kelebihan selanjutnya dari power supply ATX ini, saat kita mematikan komputer dari sistem operasi, power supply juga akan mati secara otomatis. Nah, karena praktisan dan keamanannya, power supply ATX kini menjadi pilihan utama di sebagian besar komputer. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa power supply adalah perangkat yang sangat penting dalam sebuah sistem komputer, karena tanpa adanya power supply unit, komputer tidak bisa beroperasi karena tidak ada sumber daya listrik untuk menghidupkan semua komponen di dalamnya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Kemudian materi selanjutnya mengenai casing atau cases yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Gita Pramesti, dengan NIM S1E1240038. Nah, jadi apa sih casing ini? Casing komputer adalah rumah atau wadah bagi hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya seperti motherboard, prosesor, video card, power supply, hard disk, optical drive, dan kipas pendingin. Nah, fungsi casing ini adalah sebagai sebuah wadah bagi perangkat keras komputer, juga berguna untuk melindungi perangkat komputer dari debu dan kotoran yang mungkin bisa merusak hardware komputer tersebut. Nah, casing komputer sendiri terbagi atas beberapa jenis menurut ukuran motherboard. Jadi, semakin besar ukuran motherboard, maka akan semakin besar pula ukuran casingnya. Kemudian, jenis-jenis casing juga dibagi menurut kegunaannya. Yang pertama itu ada casing gaming. Nah, casing gaming ini biasanya berjenis full tower dan mid tower, karena casing ini kegunaannya untuk para gamers yang membutuhkan ruang yang lebar untuk hardware-nya. Nah, selain itu, casing gaming ini biasanya berbentuk sangat menarik. Banyak fan case-nya, serta banyak LED yang menyala untuk menambah kesan menariknya. Kemudian yang kedua ada casing value.
Nah, casing value ini biasanya dipakai oleh orang-orang awam karena selain harganya murah, casing ini juga dilengkapi dengan PSU. Nah, casing value ini cocok untuk orang-orang yang merakit komputer untuk kegiatan-kegiatan mengetik dokumen, berselancar di internet, serta berkirim email. Nah, yang ketiga itu ada casing without PSU. Nah, casing tanpa PSU atau without PSU ini biasanya berjenis mid-tower karena biasanya PSU casing tidak true power, sehingga orang-orang banyak yang memilih casing yang tanpa power supply. Nah, kemudian kita beralih ke beberapa jenis casing. Nah, beberapa jenis casing ini, yang pertama ada casing full tower. Casing komputer jenis full tower ini adalah casing komputer terbesar di antara jenis casing lainnya. Casing jenis ini biasanya menampung semua ukuran motherboard seperti micro ATX, ATX, eATX, dan XL ATX. Biasanya casing jenis ini digunakan oleh para gamer atau mereka yang sangat antusias dengan hardware komputer. Nah, yang kedua itu ada casing mid tower. Casing jenis mid tower ini memiliki beberapa ukuran yang lebih kecil dibandingkan casing full tower, tapi masih bisa menampung motherboard dengan spesifikasi ukuran micro ATX dan ATX. Casing jenis inilah yang paling umum dijual di toko-toko komputer dan yang paling banyak digunakan oleh orang saat ini. Kemudian yang ketiga ada casing mini tower ATX. Casing mini tower ini ukurannya lebih kecil dibandingkan casing mid tower. Casing jenis ini hanya bisa menampung motherboard dengan ukuran micro ATX. Kemudian yang keempat ada casing mini tower ITX. Seperti namanya, casing mini ITX ini hanya bisa menampung motherboard dengan ukuran mini ITX. Ukurannya jauh lebih kecil kalau dibanding casing mini tower. Dan biasanya casing jenis ini menggunakan power supply dengan ukuran khusus yang lebih kecil dari power supply yang biasa kita lihat di dalam casing-casing komputer kebanyakan casing lainnya. Yang kelima ada casing slim. Nah, casing model slim ini umumnya bersifat fleksibel karena bisa digunakan dengan posisi tidur ataupun dengan posisi berdiri. Di saat ini banyak yang menggunakan model slim ini. Yang keenam ada casing desktop. Nah, casing PC model desktop biasanya ditempatkan di atas meja dengan posisi tidur. Umumnya konstruksi casing cukup kokoh sehingga monitor dapat diletakkan di atasnya. Komputer branded yaitu komputer keluaran pabrik yang seluruh komponen diproduksi oleh satu pabrik dan banyak diproduksi dengan model casing desktop seperti ini. Contohnya seperti IBM Desktop, Dell, Acer, Compaq, dan lain-lain yang mendukung Pentium 2 dan 3. Yang ketujuh ada casing large server. Biasanya berbentuk seperti file cabinet dengan ukuran yang cukup besar. Yang ke-8 dan yang terakhir yaitu casing rack mount. Nah, casing model ini merupakan komputer yang ditempatkan pada track khusus, server, atau perangkat jaringan lainnya. Nah, sekian dari materi casing dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah Graphic Processing Unit atau disingkat GPU. Dengan saya, Ander Gibran Siregar dengan NIM S1S12408. Jadi langsung saja kita masuk dalam bagian pengertian GPU. Jadi GPU merupakan komponen komputer yang bertugas memproses dan menampilkan grafis ke layar. GPU dirancang untuk menangani banyak tugas secara paralel, membuatnya sangat efisien untuk pekerjaan visual seperti game, editing, hingga AI. Jadi secara sederhana, GPU itu semacam mesin khusus dalam komputer yang tugas utamanya menangani hal-hal yang berhubungan dengan tampilan visual. Misalnya saat kita main game, nonton video, atau mengedit desain. Jadi GPU inilah yang bekerja keras biar semua itu bisa terlihat lancar, detail di layar. Beda dari CPU yang fokus ke satu tugas dalam satu waktu, GPU justru unggul dalam melakukan banyak proses sekaligus. Karena itulah GPU juga sering dimanfaatkan di luar bidang grafis, seperti untuk melatih AI atau menjalankan simulasi berat. Intinya, GPU itu bukan cuma penting untuk urusan visual, tapi juga untuk kecepatan dan efisiensi kerja komputer secara keseluruhan. Jadi kita masuk dalam bagian fungsi dari GPU.
Jadi terdapat 4 fungsi utama dari GPU. Yang pertama, menjalankan grafis 2 dimensi atau 3 dimensi, game, dan animasi. Jadi GPU bertugas mengolah gambar dan visual baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, agar tampilannya di layar menjadi lebih halus, tajam, dan realistis. Ini penting dalam game dan animasi yang membutuhkan performa grafis tinggi. Kemudian, fungsi yang kedua, GPU membantu proses editing video, foto, dan desain 3D. Dalam dunia editing, GPU membantu mempercepat proses seperti rendering, efek visual, dan pratinjau. Ini membuat proses pengeditan jadi lebih cepat dan tidak memberatkan sistem, terutama saat bekerja dengan file beresolusi tinggi. Kemudian, fungsi yang ketiga, GPU mendukung komputasi berat seperti AI dan machine learning. Jadi GPU tidak hanya untuk grafis, tapi juga digunakan untuk menghitung data besar secara paralel. Ini berguna dalam pelatihan model AI atau machine learning yang membutuhkan kecepatan tinggi dan efisiensi dalam pemrosesan. Kemudian fungsi yang keempat, GPU juga membantu CPU dengan pemrosesan paralel. Jadi GPU bekerja bersama CPU dengan mengambil alih tugas-tugas yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Hal ini membantu mempercepat kinerja sistem secara keseluruhan dan membuat proses multitasking lebih lancar. Kemudian kita masuk pada bagian jenis-jenis GPU. Jadi di sini ada 2 jenis dari GPU. Jadi yang pertama ada integrated GPU. Ini adalah GPU yang sudah menyatu langsung dengan prosesor atau CPU. Karena menyatu, konsumsi dayanya ini lebih hemat dan performanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing internet, menonton video, atau mengerjakan dokumen. Biasanya, GPU jenis ini cocok untuk pengguna yang tidak butuh grafis berat dan ingin perangkat yang irit energi. Kemudian, jenis yang kedua adalah discrete GPU. Berbeda dengan integrated GPU, discrete GPU ini kartu grafis terpisah yang dipasang sendiri di komputer karena punya hardware khusus dan memori atau VRAM sendiri. Jadi performanya jauh lebih tinggi. GPU jenis ini ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan grafis berat seperti main game dengan kualitas tinggi, editing video, desain 3D, bahkan juga untuk komputasi AI yang kompleks. Sekian penjelasan GPU dari saya. Materi selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saya, Mika Labramidianto dengan NIM S1S1240068. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pendingin atau cooling system. Seperti yang kita tahu, dalam konteks pembangunan komputer, sistem pendingin atau cooling system adalah serangkaian komponen dan mekanisme yang dirancang untuk menjaga suhu kerja perangkat keras komputer agar tetap dalam batas aman. Komponen komputer, khususnya prosesor atau biasa yang disebut dengan GPU, kartu grafis atau GPU, dan daya atau biasa yang disebut dengan power supply, itu menghasilkan panas saat beroperasi. Jika panas yang dihasilkan saat operasi tersebut tidak dapat dikendalikan atau dihentikan, maka dapat menyebabkan penurunan kinerja, ketidakstabilannya sistem, bahkan sampai kerusakan permanen. Lalu ada tujuan. Tujuan ini tidak berbeda jauh dengan fungsi. Tujuan yang pertama itu adalah menghindari overheating, mencegah suhu perangkat keras melebihi batas aman. Kemudian yang kedua ada menjaga performa optimal. Kinerja CPU dan GPU akan menurun jika suhu terlalu tinggi karena throttling thermal. Kemudian yang ketiga, ada memperpanjang umur komponen. Suhu tinggi secara terus-menerus dapat mempercepat degradasi material. Dan yang terakhir, ada stabilitas sistem. Sistem yang terlalu panas rentan mengalami crash dan kesalahan pada suatu pemrosesan. Kemudian ada beberapa jenis cooling system. Cooling system yang pertama itu adalah pendingin udara atau air cooling. Pendingin udara ini adalah pendingin paling umum yang biasa dipakai pada suatu komputer.
Sistem ini menggunakan heatsink. Dia ini logam pengantar panas, biasanya menggunakan aluminium atau tembaga, yang ditempelkan pada komponen panas, dan ada juga yang namanya kipas atau biasa yang disebut dengan fan, untuk mengalirkan udara yang membawa panas menjauh dari komponen. Keuntungan dari pendingin ini adalah biayanya murah, pemasangannya mudah, dan perawatannya juga yang rendah. Namun ada kekurangan dari pendingin udara ini, yaitu kurang efisien untuk sistem yang berkinerja tinggi atau overclock. Lalu yang kedua ada pendingin cair atau liquid cooling. Pendingin cair ini menggunakan cairan, biasanya berupa air biasa ataupun air dengan campuran khusus sebagai media pengantar panas. Komponen-komponen yang dipakai pada pendingin cair ini yaitu meliputi water block. Water block ini dipasang di atas CPU atau GPU untuk menyerap panas. Kemudian ada pump. Pump ini dia memompa cairan melalui sistem. Kemudian ada radiator dan fan, melepas panas dari cairan ke udara. Dan yang terakhir ada reservoir. Reservoir ini menyimpan dan menstabilkan volume cairan. Keuntungan dari pendingin cair ini atau liquid cooling ini yaitu pendinginannya lebih efisien, suaranya juga lebih senyap dan menarik di mata. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah lebih mahal, instalasinya juga cukup rumit dan rentan mengalami kebocoran. Kemudian ada pendingin yang ketiga. Pendingin yang ketiga ini adalah pendingin pasif atau passive cooling. Dia ini mengandalkan konduksi dan konveksi tanpa kipas. Digunakan pada sistem berdaya rendah seperti embedded PC atau juga perangkat IoT. Keuntungan dari pendingin pasif ini adalah dia tanpa suara, tanpa bagian penggerak. Kekurangan dari pendingin tersebut adalah kapasitasnya yang sangat terbatas. Jika pendingin pasif ini sudah mencapai batas, maka dia sudah tidak dapat mendinginkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah pendingin AC atau phase change cooling. Sistem ini bekerja seperti lemari es, menggunakan sistem pendingin kompresi uap, sering digunakan untuk overclocking ekstrim, karena bisa mendinginkan suhu sampai di bawah 0 derajat Celcius. Keuntungan dari pendingin ini adalah seperti yang saya bilang tadi, pendinginannya yang ekstrim. Namun, ada kekurangan dari pendingin tersebut, yaitu sangat mahal, kompleks, dan tidak cocok untuk penggunaan sehari-hari. Sekian materi dari kelompok 4. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.